sahur. Dan kita sempat jalan bareng, nonton bareng, nyawan bareng, apapun hal yang bisa bikin kita cewek-cewek deket tuh kita lakuin. Sampai sekarang tuh kita punya satu grup khusus berempat, Virgo and the Sparklings. Kita tuh di situ tuh semua rahasia kita ceritain semua, biar kita tuh bisa punya tanggung jawab satu sama lain gitu. Dan supaya kalian terkoneksi ya, karena aku sudah kenal lebih dari sekedar betul, talent dan pemain film gitu. Nah, kalau misalnya ini sembari kita nunggu pertanyaan yang udah dikasih sama audiens, udah dapet tuh pertanyaan dari audiens. Oh ya, kita mungkin sebagai kita tanya kali ya yang dari audiens nih, kayak terus tadi ininya langsung ketutup banget, ketutup pisan. Nah ini ada dari ini nih, dari Tiara Andini. Oh ini menarik nih. Dia nanya gini, cara membangun chemistry Riani ke Leo bagaimana? Nah ini kan love interest nih kalau di komik ini, tapi jadi kan perlu juga kan dibikin kayak ya, bagaimana kamu membangun chemistry-nya? Aduh, jadi aku membangun chemistry dengan Brian sendiri itu, kita memang sebelumnya kan cuman saling tahu aja dan emang kenal tapi sekedar kenal aja. Jadi pas ketemu langsung tuh kayak bakal main bareng nih, jadi kayak lebih berusaha nyambung karena emang Brian orangnya dewasa juga. Jadi komunikasi kita tuh enak, dan setiap lagi reading tuh kita pasti berdiskusi untuk baiknya kita tuh sama-sama tuh gimana ya. Kayak Riani menyikapi Leo tuh gimana. Terus kita lebih bikin latar cerita kita berdua sendiri gitu. Dan pas reading pun kita langsung berusaha, biarpun kita virtual nih sekarang, kalau reading lebih berusaha pakai emosi dan berusaha menyampaikan secara langsung gitu, karena kan skrip tuh lumayan susah dihafal ya di Virgo ini. Banyak istilah. Rasakan ini serangan naga bundar. Jadi gitu deh. Ya. Sama ini, Zara, ini juga pertanyaan baru bagus nih dari @davidleonard 16. Dia ini pertanyaannya cukup intens nih. Jadi pas kamu ditunjuk sebagai Rian itu, kamu sempat ada pikiran untuk ambil nggak ya atau mundur nggak ya, karena kan memeranin Rian itu sesuatu yang mungkin resikonya gede kan. Jadi kan bingung antara jadi fans lebih pengen exactly the same adaptasi atau mereka menanti dengan versi kamu, kan lebih itu kan ada plus minus kan. Kamu gimana pas waktu ditunjuk akhirnya Rianinya aku jadi Riani? Aku perasaannya waktu itu kayak gak yakin sama diri sendiri sebenarnya, kayak ini aku karena aku mikirnya waduh ini karakter bukan main-main banget, karena fans dari webtoonnya sendiri tuh udah banyak banget, karena teman-teman aku sendiri tuh baca webtoonnya banget. Jadi gimana pas lagi tahu? Aku langsung nanya ke mama aku pertama kali, kayak mami ini ambil nggak ya, karena aku takut banget juga. Dan aku tuh nggak percaya diri jujur saat itu, tapi setelah aku ngobrol langsung dengan Om Joko Anwar, dengan tim dari screenplay dan Jagat Cinema Bumi Langitnya sendiri, ternyata semua itu kan pasti butuh proses, dan insya Allah bisa. Sampai akhirnya aku tuh, ini karakter yang udah aku idam-idamkan selama ini, kenapa enggak, karena kesempatan kan gak datang 2 kali, jadi aku coba dan berusaha melakukan yang terbaik aja. Nah ini juga kita ada ini guys, by the way, kita tuh ada giveaway. By the way, thank you banget tadi yang udah nanya tuh, udah dijawabkan sama Zara. Menurut kalian gimana tuh? Thank you. Nah ini untuk yang giveaway tuh kita nanti mau ada ini guys, kita tuh mau ngasih buku komik fisik Virgo and the Sparklings episode 1 dan 4, volume 1 sampai 4. Dan ada satu gantungan kunci. Nah itu yang masih misterius tuh, kayak di gantungan kuncinya masih mystery box gitu. Nah tapi kalian harus menjawab pertanyaan dari Zara. Nanti pemenangnya akan kita pilih bersama. Jadi nanti aku sama Zara bakal milih yang menang siapa, dibantu dengan dengan Jarvis dan Tony Stark yang ada di belakang layar sini untuk memilih kalian. Jadi tenang, ini adil. Boleh Zara, ada apa nih pertanyaan ini? Ini kita dari tadi mereka enak banget ya nonton nih. Kita kasih apa pertanyaan nih?
Kita kasih pertanyaan, kalian jawab ya guys. Jadi pertanyaannya adalah, di komik tuh kenapa Riani ngasih tahu kekuatannya ke Sasmi? Nah, jadi by the way, kenapa Riani ngasih tahu kekuatannya ke Sasmi? Sasmi itu manajer dari band Virgo and the Sparklings. Ya, yang diperankan oleh Rebecca Klopper. Ayo jawab. Silahkan menjawab. Kalau di pertanyaan sebenarnya buat di yang baca komiknya gampang loh. Iya, di komik ya. Ini tenang, kita tidak spoiler karena ini di komik yang dimana kalian bisa baca juga sekarang sebenarnya. Tapi ini kenapa pada ngasih logo hati ini? Thank you. Oh, bukan ke gue ya? Karena Karena ini ada yang bener nih. Oh, mana. Kok bisa lihat sih? Ntar. Kak Anissa. Oh. Namanya Syamsi. Oh, Anita Syamsi. Hai. Oh, ya. Teman kakak ya? Iya. Ada banyak yang bener. Oh, boleh. Anissa Syamsi pasti dia menjawab ini ya karena karena dia tadi jawab apa? Karena mau dijawabin aja. Boleh. Dia jawab pertama ya? Iya. Kebalik. Sebentar. Karena tadi di atas udah tenggelam ya kakaknya. Iya. Lihat-lihat. Udah. Karena salah paham. Karena salah paham. Iya, apakah benar? Paham. Bener nggak Zara? Bener nggak? Jawabannya benar. Wih, kenapa tuh salah paham? Karena bisa dijelasin? Ini di komik ya guys. Disclaimer. Karena Riani salah paham. Dikirain tuh Sasmi punya super power juga. Ternyata enggak. Wah, dikira memang nih Riani ini suka plan. Tapi itulah guys jawabannya. Jadi ini juga sebagai mungkin kayak kayak semacam ini kali ya, kayak tease untuk kalau misalnya di komik kenapa si Sasmi itu perannya role-nya cukup core karena dia tuh tahu kekuatannya Virgo. Tapi kalau misalnya di film kita lihat saja nanti gitu. Iya dong. Ya. Nah, ini kita balik ke sesi interview lagi dan si kalau misalnya kita lihat dari track back film kamu Zara dari Eis, Dara gitu, maksudnya karakter kamu di film sebelum itu sebenarnya kuat Zara, kuatnya kuat banget ya lah sampai itu berkesan banget ke fans kamu. Nah tapi challenge-nya di sini adalah bagaimana kamu itu bisa membuat karakter Riani itu menjadi sesuatu wadah baru gitu, jadi kayak tanpa ada mereka kesimpan dengan ikon-ikon karakter kamu sebelumnya. Kenapa? Sorry. Pertanyaannya apa? Jadi kan karakter kamu di film putus banget. Oh, putus banget ya. Jadi kan di film kamu sebelumnya kan karakter kamu itu kan kuat. Di film sebelumnya karakter kamu itu kan kuat. Nah itu bagaimana caranya kamu membuat karakter Riani ini sebagai wadah baru sehingga orang tuh pas nonton tuh nggak kayak oh ini Eis nih, ini Dara nih gitu. Ada sebenarnya dari segi cerita pun emang udah beda banget, dan Pak Ocha itu membantu aku banget untuk bikin kesan yang beda dari film-filmku sebelumnya, karena kan Pak Ocha juga sempat memperhatikan beberapa film aku. Jadi ini sama seperti cara melepaskan karakter aku dari film-film sebelumnya kan. Aku lebih kadang tuh ya ada aja hari dimana aku nyobainnya kalau lagi sendiri bersikap seperti Riani ke orang-orang, kayak aku dengan kekuatan Riani sendiri gitu aku ngebayangin, jadi lebih berusaha masukin ke diri sendiri, dan itu emang susah banget, tapi kalau dicoba pasti bisa. Insya Allah nanti pas nonton semoga kerasa bedanya ya guys. Iya. Tapi ini juga jadi tadi yang kamu bilang mendalami karakternya juga sesuatu yang menarik sih. Kamu tuh berarti kalau mendalami karakter itu tuh kamu bener-bener memasukkan karakter itu ke dalam dan kamu tes ya, dan maksudnya kamu pengen tahu respon karakter itu ya, maksudnya dalam pendalamannya itu bisa
ceritain nggak maksudnya? Mungkin ini siapa tahu kan bisa jadi tips buat kalian-kalian di sini yang pengen juga mendalami keaktoran gitu mungkin. Ya, kalau aku biasanya mendalami karakter itu pasti ada hari dimana aku merenungkan karakter itu sendiri. Karena ini kan gak main-main ya, maksudnya berat banget untuk bisa jadi orang lain tuh. Dan setelah yang aku pikir-pikir, aku pasti sempat bukan apa ya, pasti sempat nangis sendiri karena mikirin karakter itu dari sampai ke level itu ya. Iya, karena aku harus ngerasain beban dia itu segimananya. Lebih ke merenung aja sih, merenungkan diri sendiri sambil baca skripnya, sambil baca notes yang udah kalian tulis untuk karakter itu sendiri, dan coba praktekin sendiri kalau lagi sendiri. Oh gitu. Oh ya itu mungkin salah satu bagaimana cara kamu untuk selain ngedalamin karakternya ini ya. Oh terus kamu pas lagi mendapatkan si karakter Riani ini, kamu kayak bener-bener langsung telan atau kayak kayaknya Pak Oja ya, siapa panggilannya? Pak Ocai. Pak Ocai ini kayaknya begini-begini, itu tuh sempat ada tahap diskusi kayak gitu nggak sejauh ini? Oh udah banget, karena Pak Ocai itu emang kebetulan orang yang sangat senang berdiskusi, dan kita semua tuh jadi senang karena itu sangat membantu ke kita semua. Jadi sutradara yang menyenangkan banget lah Pak Ocha ini. Jadi di saat kita pertama kali ketemu dengan Sparklingsnya sendiri berempat, Pak Ocha itu menjelaskan gimana karakter kita masing-masing dari sudut pandang dia, dan kita ada PR juga untuk nambahin itu. Dan kalau misalnya ada yang menurut aku kayaknya harusnya gini deh, itu udah sering banget terjadi dengan aku, dengan Rebecca, Satin, Ashira, kita semua tuh emang udah banyak banget diskusi satu sama lain sampai akhirnya pun jadinya tuh nyambungnya enak, karena itu yang paling dibutuhin kan sebenarnya pas lagi reading diskusi itu. Jadi kita punya notes masing-masing dari tambahan masing-masing, jadi enak banget lah. Sama ini juga penasaran deh, kan kalau misalnya itu kan kalau kamu dengan karakter yang dimana kalau di film itu sebagai satu circle-nya kan. Nah gimana kalau misalnya sama Mawar gitu, sama antagonisnya, sama si nanti yang menjadi Carmine, itu level pendalamannya tuh apakah gimana ya, maksudnya pendekatan kamu ke menjalin chemistry antagonis itu kan kayak tricky kan, jadi harus dekat atau sejauh nih gitu kan kalau kalau aku dengan Mawar sebenarnya emang kita belum pernah ketemu secara langsung untuk reading bareng, tapi di virtual reading kemarin tuh udah sempat udah sering sebenarnya, karena readingnya kan lumayan intens nih sekarang. Dan aku dengan Mawar sebenarnya kerasa banget sih saingannya, karena emang dari umur juga lumayan jauh, nggak deket banget gitu. Terus apa ya, kita sebenarnya sama-sama sengaja nggak terlalu dekat, karena biar kerasa persaingannya nanti. Dan kita lebih pengen ketemu secara langsung untuk bangun gimana cara kita bersaing, gimana chemistry kita supaya dapet banget. Jadi banyak tahap yang dilakuin, cuman kalau untuk reading tuh dari reading aja tuh udah kerasa banget sebenarnya persaingan di antara kita. Karena dia kan emang keren banget tuh. Jadi sebenarnya kamu juga justru itu kamu gunakan sebagai metode kamu, jadi ini mumpung nih antagonisnya nih malah jadi enak ya. Ini tadi ada dari ini loh, ada dari Fear Gorgeous Official, katanya dengar dia tuh kayak fanbase komiknya Virgo ya, katanya tuh Hai Riani, suruh ini minta disapa tuh, katanya semangat, bisa Hai Fear Gorgeous. Tuh semangat sama Riani. Kalian yang lagi puasa hari ini. Wih, tuh udah disalamin tuh. Ntar aku scroll dulu. Nah, jadi jadi kan kamu sama si Mawar atau Carmine kan itu bakal jadi antagonis kan, yang dimana di situ dengar Tistis juga bakal ada adegan fightingnya, yang kita nggak tahu nih jenis fightingnya akan seperti apa. Tapi kamu sendiri
udah sempet ada gambaran nggak bakal se-heavy apa sih? Apakah ini sekompleks Iko Uwais atau apa ini mungkin a fight of a teenager gitu, maksudnya kayak ada karena ketika gambaran fighting, oke, ini fighting ini kan banyak ininya kan, maksudnya banyak yang bikin kita penasarannya gitu kan, maksudnya oh ya ada fighting gitu. Kalau soalnya sih Carmen sama ya. Ya, jadi kalau di fightingnya sendiri, aku nggak bisa ceritain dia seperti apa. Cuman kita udah latihan fighting tuh banyak banget dan emang masih butuh banyak banget. Karena di sini tuh banyak actionnya sebenarnya. Dan ini juga semi musikal kan sebenarnya, jadi agak lumayan berat nih kalau udah aku bayangin. Iya. Dan di saat latihan fighting pun kita belajar, nih aku ceritain ya, kita belajar gimana cara jatuhnya, gimana cara kita menghindar, gimana cara kita mukul gitu-gitu. Dan itu tuh sesuatu yang baru buat kita semua, dan fisik kita harus kuat banget karena nanti pas syuting itu akan fix capek banget. Kalau salah di tag lagi gitu-gitunya kan ya? Pasti ada, dan nggak mungkin satu ini doang kan, satu angle doang gitu. Iya, ya itu dia tuh. Emang itu harus, dan by the way nih guys, kalau adegan fighting itu bukan sesuatu semena-mena cuman koreografi ya, itu mesti dan professionally, mesti disupervise juga dengan professionally, karena itu sangat berbahaya kalau kalian ngasal. Betul. Ya. Nah, ini kita bagaimana kalau umumkan pemenangnya? Nih tenang Zara, aku udah dapat dengan Jarvis aku. Jadi pemenang ini kita pilih dari yang paling cepat dan paling akurat gitu. Jadi kan tadi pertanyaannya tuh kenapa Sasmi bisa mengetahui kekuatannya Virgo? Karena Sasmi pikir salah paham, dikirain Sasmi juga memiliki karena Riani salah paham. Dan pemenangnya adalah selamat untuk Anissa Samsi. Anda paling cepat dan paling akurat. Senang saya. Maksudnya ini sebuah bagus nih. Dan nanti komiknya jangan Anda ambil, Bapak. Oke, siap. Jadi komiknya tuh 1-4 ini buku fisik yang dimana ini enak loh. Maksudnya kita tuh secara nggak nyadar, mungkin para audiens ini juga baru nyadar, kita tuh udah masuk ke era dimana comic book movies yang nanti pas live actionnya ada tuh udah kayak bisa di press conference di Hollywood gitu, kayak ini komiknya nih, kayak Riani tanda tangan, ini Carmen tanda tangan, tuh. Dan bayangin itu 10 tahun ke depan, wah, value-nya bakal wow. Nah, dan untuk closing nih Zara, sambil kita menutup, ini udah tinggal 2 menit lagi untuk closing, ngobrol santai ini sama calon penontonnya loh ini. Wih. Amin. Ya, dan sebenarnya kalau misalnya kamu sendiri yang kamu harapkan kalau secara as a personal tuh apa sih tentang film ini? Maksudnya kan ketika kita bilang superhero kan ada yang memang menanti actionnya, ada yang menanti dramanya, ada yang menanti bagaimana ini ke depannya gitu. Kalau kamu pribadi gimana as a Virgo dan as a yang nanti nonton juga kan ibarat? Kalau aku pribadi, aku mengharapkan kalian semua nungguin terus untuk film Virgo and the Sparkling sendiri, karena ini akan jadi sesuatu yang fresh banget di perfilman Indonesia, dan semoga nanti setelah nonton filmnya itu pelajarannya bisa diterima, karena lumayan banyak nih kita bisa relate mungkin dengan dengan ceritanya sendiri, apalagi kan ini lebih tentang remaja nih. Iya. Jadi anak-anak remaja nanti pas nonton bisa, semoga jadi nggak takut untuk bersuara gitu. Oh wow, jadi ada apa ini? Saya penasaran karena juga sebenarnya kita juga menanti juga loh Zara, kayak ini banyak karakter core yang belum diumumkan. Kita nantikan saja siapa yang akan jadi karakter lainnya. Dan ini sembari penutup sudah mau selesai juga karena IG Live cuma bisa sejam. Thank you banget Zara sudah. Thank you. Thank you. Sukses. Jaga kesehatan. Latihannya juga jangan terlalu di-push. Nanti
pas lagi hari syutingnya semoga semua berjalan lancar dan Amin.